Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dalam pembelajaran minggu kedua ini. Pada video yang Bapak sampaikan pada minggu kedua ini, semoga kalian masih tetap semangat dalam menjalani pembelajaran BDR ini, belajar di rumah ini. Jadi meskipun belajar di rumah, tapi tetap tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam mencari ilmu. Karena sejatinya menuntut ilmu itu dimanapun dan kapanpun itu selalu menjadi kewajiban bagi setiap manusia. Nah, yang ingin Bapak sampaikan, sekarang kita lanjut ke materi yang karena untuk minggu pertama kemarin yang Bapak sampaikan hanya garis besar saja apa saja yang akan dibahas pada materi minggu yang selanjutnya. Nah, untuk minggu pertama ini kita akan bahas lebih dalam mengenai apa pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Nah, mungkin perbedaan dari apa itu pemerintah dan pemerintahan sudah dijelaskan sedikit mengenai apa bedanya pemerintah dengan pemerintahan. Kalau pemerintah itu adalah lembaganya ataupun orang-orangnya yang melaksanakan kegiatan politik. Kalau yang namanya pemerintahan itu adalah prosesnya, proses dari kegiatan-kegiatan politik tersebut. Itu yang namanya antara pemerintah dengan pemerintahan. Jadi kalau pemerintah itu merujuk pada organ atau alat kelengkapan dari sebuah negara. Lalu apa saja alat dan organ dari pemerintahan itu? Apa saja alat dan organnya? Kita dikenal dengan ada dua teori yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama itu mengenai teori pembagian kekuasaan. Jadi dalam pemerintah itu dibagi menjadi beberapa pembagian kekuasaan. Ada dua teori. Yang pertama ada teori menurut John Locke. John Locke membagi kekuasaan itu menjadi ada tiga, yaitu yang pertama eksekutif, kemudian legislatif, dan federatif. Itu menurut John Locke. Teori dari John Locke tersebut kemudian diperbaharui lagi oleh muridnya. Jadi John Locke ini memiliki murid yang bernama Montesquieu. Montesquieu mengungkapkan bahwa yang dalam sebuah negara itu minimal harus dibagi dalam pembagian kekuasaan itu ada tiga. Jadi penyempurnaan dari teorinya John Locke dengan dikenal dengan teorinya trias politika atau tiga pembagian kekuasaan. Jadi kalau tadi menurut John Locke eksekutif, legislatif, dan federatif. Nah, kalau menurut Montesquieu juga sama tiga trias politika. Kalau menurut Montesquieu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi yang berbeda adalah tadi kalau menurut John Locke ada federatifnya, kalau menurut Montesquieu ada yudikatifnya. Itu di bagian ketiga yang berbedanya. Nah, dari teori tersebut, bagaimana pengembangan atau mekanisme yang digunakan oleh negara Indonesia? Tentu negara Indonesia tidak serta-merta mengambil seluruhnya dari teori-teori tersebut, tapi ada pengembangan dari pembagian kekuasaan tersebut. Jadi ada pengembangan yang tidak disesuaikan dengan teori pembagian kekuasaan menurut John Locke maupun menurut Montesquieu. Nah, di kita sendiri, trias politikanya itu adalah tiga pembagian kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi lebih condong ke pendapatnya dari teori Montesquieu. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertama, eksekutif. Kalau eksekutif di sini siapa kira-kira yang memiliki pemegang kekuasaan dari eksekutif? Kalau di negara Indonesia. Ya, kalau kalian bisa menjawab, tentu kalian sering menonton berita, menonton TV, ya. Siapa itu pemegang kekuasaan eksekutif di kita? Di kita pemegang kekuasaan eksekutifnya adalah seorang presiden sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Siapa pemegang dari kekuasaan legislatif ini? Ya, pemegang kekuasaan legislatif ini adalah DPR. Ya, kalau secara umumnya itu ada MPR, DPR, dan DPD. Itu kekuasaan legislatif.
Dan yang terakhir, yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Oke. Siapa yang pemegang kekuasaan yudikatif di negara kita? Pemegang kekuasaan yudikatif di negara kita yaitu Mahkamah Agung. Jadi itu 3 pembagian kekuasaan yang ada di negara Indonesia serta pemegang kekuasaannya. Ada apa tadi? Ya, presiden, kemudian DPR, MPR, DPD, dan Mahkamah Agung. Itu macam-macam yang digunakan pembagian kekuasaan di Indonesia. Itu trias politikanya. Nah, dari trias politika tersebut dikembangkan bagi negara Indonesia itu menjadi 6 pembagian kekuasaan. Ada pembagian kekuasaan apa saja? Tadi selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ada penambahannya itu adalah kekuasaan konstitutif. Dimiliki oleh siapa kekuasaan konstitutif di kita? Dimiliki oleh MPR, kekuasaan konstitutif. Untuk apa kekuasaan konstitutif itu atau MPR itu berwenang untuk apa? MPR berwenang dalam hal mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar itu dimiliki oleh MPR. Beda dengan legislatif tadi, legislatif itu DPR dan DPD itu lebih kepada mengubah dan menetapkan undang-undang. Jadi kalau undang-undang dasar oleh MPR, kalau undang-undang oleh DPR. Ya, membuat, ya, kemudian mengubah itu oleh DPR dalam undang-undang ke bawah. Tapi kalau undang-undang dasar yang memiliki kewenangan itu adalah kekuasaan konstitutif, yaitu dimiliki oleh MPR. Tentu kalian harus pahami bahwa yang namanya MPR dan DPR itu satu kesatuan sebetulnya. Jadi kalau dalam MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Jadi kalau misalkan MPR ada 600 orang anggota MPR, misal 400 anggota DPR dan 200 anggota DPD. Jadi yang DPR itu masih masuk bagian dari MPR. Jadi kalau dia ketika membahas undang-undang dasar, maka dia berkedudukan sebagai anggota MPR. Tapi ketika dia membahas mengenai undang-undang, dia berkedudukan sebagai anggota DPR ataupun DPD. Itu kekuasaan konstitutif penambahan yang pertama. Landasan hukumnya ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal ke-1. Itu tentang bentuk negara dan bagaimana kekuasaan dari konstitutif itu. Ya. Kemudian yang kedua penambahannya tadi adalah kekuasaan eksaminatif. Ya. Kekuasaan eksaminatif ini dimiliki oleh siapa? Kekuasaan eksaminatif ini kekuasaan untuk apa? Untuk memeriksa keuangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara Indonesia. Kekuasaannya dimiliki oleh siapa? Yang tugasnya bagian memeriksa keuangan. Siapa? Ya, menurut pasal ke-23 di sana disebutkan bahwa kekuasaan untuk memeriksa keuangan itu dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi pemilik dari kekuasaan eksaminatif ini adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan itu kekuasaan eksaminatif. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini kekuasaan untuk mengatur hal keuangan. Jadi bagaimana supaya kita tidak terjadi yang namanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Karena kalau secara awam boleh dikatakan, kenapa Pak kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Bagikan ke seluruh warga negara Indonesia 100 juta uang sebulan, kan tinggal cetak. Apa susahnya cetak uang? Ya, secara awamnya gitu. Nah, tentu yang namanya kekuasaan moneter dimiliki oleh Bank Indonesia tidak serta-merta dengan mudah untuk mencetak uang. Kenapa? Karena ada moneter yang harus dijaga gitu. Karena semakin banyak, kalau dalam ilmu ekonomi gitu, semakin banyak barang maka akan semakin murah, semakin sedikit barang maka semakin mahal. Kenapa emas bisa lebih mahal daripada besi? Karena tadi emas lebih sedikit dari besi. Coba dibalik, kalau besi lebih sedikit dari emas, pasti yang lebih mahal bakal besi nantinya. Gitu. Ya. Nah itu, jadi kekuasaan moneter itu kekuasaan yang dimiliki oleh Bank Sentral. Bank Sentral itu siapa? Bank Indonesia. Makanya di pencetakan uang mereknya semua Bank Indonesia. Mau kalian ngambil di Bank Mandiri, BJB dan sebagainya, sama mereknya itu Bank Indonesia. Karena dia yang memiliki kekuasaan moneter untuk mencetak
uang. Jadi tadi tidak serta-merta mencetak uang karena takut terjadi moneter. Contoh di negara-negara Zimbabwe misalkan. Di Zimbabwe mata uangnya tidak bernilai. Kalau kalian ingin membeli ikan, misalkan ayam, goreng dan sebagainya, itu harus membawa koper. Karena $1 itu hampir ratusan juta. Kalau di kita kan $1 14 sampai 15 ribu. Nah, gitu. Di Zimbabwe sana kalau kalian mau beli es krim yang harga $1 misalkan, itu harus bawa koper karena $1 dihargai gitu. Makanya tidak serta dengan mudah yang namanya Bank Indonesia mencetak uang kemudian membagikannya ke Indonesia, tapi harus ada perhitungan-perhitungannya gitu. Dia tidak, kekuasaan tersebut dimiliki oleh Bank Indonesia untuk mengatur keuangan supaya tidak terjadi krisis moneter yang kemarin terjadi tahun 98 puncaknya gitu ya, yang mana hampir terjadi kerusuhan. Kalau yang mengalami di Jakarta tahun 98 tentu tidak mau mengulangi hal tersebut karena terjadi krisis moneter yang dulunya nilai tukar rupiah kita hanya $1 itu 2.000 paling mahal, sekarang melonjak sampai ke 15.000 waktu itu. Makanya terjadi kerusuhan di mana-mana waktu itu ya. Jadi itu hanya selingan sedikit. Jadi pembagian kekuasaan di kita menjadi 6 pembagian kekuasaan. Tadi yang pertama pembagian konstitutif, yang kedua pembagian kekuasaan eksekutif, yang ketiga legislatif, yang keempat yudikatif, keempat eksaminatif, dan kelima adalah kekuasaan moneter. Jadi terbagi menjadi 6 pembagian kekuasaan secara horizontal. Horizontal itu apa? Setingkat, sejajar. Karena di kita ada pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal. Horizontal. Kalau vertikalnya apa? Vertikalnya itu atas bawah. Di kita terbagi menjadi 2. Ada pembagian kekuasaan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Jadi secara vertikalnya ada 2, pembagian pusat dan daerah. Secara horizontalnya diambil dari teorinya Montesquieu, dikembangkan menjadi 6 pembagian kekuasaan. Ya, itu pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Jadi tidak bisa yang namanya di negara demokrasi seperti negara Indonesia ini mengambil keputusan kebijakan satu orang ataupun satu lembaga. Jadi misalkan menaikkan BBM, tidak mungkin hanya presiden saja yang punya kewenangan itu, tapi harus dibicarakan dengan lembaga-lembaga lainnya. Tidak mungkin diambil satu keputusan secara sepihak. Itu mungkin nanti kalian bisa lihat bagannya di dalam Google Classroom. Ya. Nanti bisa kalian lihat bagan bagaimana pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal itu di dalam Google Classroom. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Jadi pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.